Selamat siang teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Anissa Larasati yang akan menemani teman-teman dalam acara Data Science Weekend pada hari ini. Acara Data Science Weekend tentunya tidak akan terselenggara tanpa dukungan berbagai pihak. Terima kasih kami ucapkan pada Microsoft, Esri, Jabar Digital Service, Ikra, dan Data Academy yang telah mensponsori acara ini. Terima kasih juga kepada media partner kami, Deeptech dan Lokadata, serta community partner seperti AI for Impact, Female Geek, Jakarta Machine Learning, Our Ladies, dan Data Science Center Universitas Indonesia, serta para pengisi acara yang telah membantu mewujudkan acara ini. Mengingatkan kembali buat teman-teman semua bahwa ada giveaway bagi 10 pemenang berupa saldo GoPay senilai Rp100.000 untuk tiap pemenangnya. Caranya gampang sekali. Yang pertama, posting foto kamu selama mengikuti kegiatan DSW di hari ketiga ini di Instagram Story. Tuliskan juga caption yang menarik tentang alasan kenapa kalian tertarik dengan speaker, topik, ataupun sesi yang sedang berlangsung. Tag Instagram @datascienceindo dan juga @datascienceweekends dengan hashtag DSW 2021. Jangan lupa juga mention 3 teman kamu yang menurut kamu wajib banget ikut nonton DSW siang ini. Periode giveaway akan berlangsung sampai jam 2 siang. Memasuki acara selanjutnya, yaitu panel diskusi kita yang keempat pada hari ini, dengan topik yang dibawakan terkait digital consumption trend in the pandemic era. Nah, di sesi ini akan dimoderatori langsung oleh Head of Data Science Indonesia, Mas Alamsyah Kotohanza. Sebelumnya, bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan saja langsung mengakses link Slido yang telah kami berikan pada kolom chat. Tidak menunggu lama, kita langsung masuk ke dalam diskusi panel kita yang keempat. Kepada Mas Alamsyah Kotohanza selaku moderator, kami persilahkan. Terima kasih, Laras, untuk introduction-nya. Halo semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Alamsyah Kotohanza. Pada hari ini saya akan menjadi host untuk sesi Data Science Weekend Talks pada kali ini. Temanya adalah Digital Consumption Trends in the Pandemic Era. Bersama speaker dan narasumber pembicara, di sini sudah ada Ibu Nadia Alatas dan Mas Alvin Francis Tami. Halo Bu Nadia. Halo. Kabar Alam. Halo. Alhamdulillah baik Bu. Mas, kabar sehat Mas? Syukur sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat datang dan terima kasih sudah hadir di acara Data Science Weekend 2021 dengan tema Rebalancing the Power. Acara ini diselenggarakan oleh Data Science Indonesia, komunitas data science terbesar di Indonesia. Di sini kita membuka diskusi dan perspektif baru mengenai dunia data saat ini dan yang akan datang untuk membuka wawasan kepada data dan tech talent mengenai tantangan yang akan dihadapi dan adaptasi yang harus dilakukan. Apalagi di masa sulit pandemik ini, dan bagaimana kita bisa melakukan rebalancing di masa pemulihan dengan menggunakan kekuatan pemanfaatan data. Terima kasih kepada Microsoft, Esri, Data Academy, Jabar Digital Service, dan Ikra yang telah mensponsori acara ini. Terima kasih juga untuk media partner, Deeptech dan Lokadata, serta community partner AI for Impact, Female Geek, JML, Our Ladies, Deeptech, dan DSCUI, serta para pengisi acara yang membantu mewujudkan acara ini. Di sini sudah ada Bu Nadia dan Mas Alvin. Aku baca resumenya nih ya. Ibu Nadia di sini sudah punya 25 tahun pengalaman di software industry dan data science area, dan beliau sekarang sebagai founder Data Academy. Di sini juga ada Mas Alvin Francis Tami sebagai Senior Vice President of Engineering di Ruang Guru. Beliau mempunyai pengalaman 7 tahun lebih di bidang engineering. Halo, Bu Nadia, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu? Aman? Baik, Alam. Aman, sehat ya. Walaupun belum divaksin ya. Ya, belum dapat Bu ya. Mas Alvin, selamat siang Mas Alvin. Selamat siang, sehat.
Alhamdulillah. Udah dapat vaksin kalau Mas Alvin? Belum juga? Belum. Belum. Iya, masih di rumah terus. Kita masih muda ya berarti. Iya, semoga aman terus dan sehat terus ya, Mas Alvin, Bu Nadia. Iya, di sini ini kita ada dari panitia nih banyak nih yang mau ditanyain sebenarnya dari panitia, dari saya juga nih ya mengenai tren masyarakat gitu dalam penggunaan digital gitu ya di masa-masa pandemi ini. Digital consumption gitu, dan terutama ya karena di sini juga ada Bu Nadia sebagai founder Data Academy dan ada Mas Alvin sebagai SVP di Ruang Guru. Kami penasaran nih sebenarnya consumption di bidang di sektor pendidikan terutama ya itu seperti apa gitu kan. Kita ketahui bahwa dari 2020 itu kemarin itu nggak ada lagi yang masuk sekolah gitu ya, offline gitu, semuanya online gitu ya. Dan guru juga ngajarnya online, siswa pun juga pakai seragam depan kamera, Bu ya. Depan kamera. Sepupu saya gitu, dia di SD dan dia itu jadinya depan kamera udah pakai seragam gitu kan. Tante saya juga banyak diskusi di grup gitu sama dengan ibu-ibu yang lain gitu kan, jadinya semuanya online gitu. Nah, pengen tahu nih dari pandangan Bu Nadia dan Mas Alvin, dampak pandemi pada konsumsi digital di masyarakat nih, khususnya di sektor pendidikan tuh gimana sih dampaknya gitu? Oke, dari Bu Nadia. Oke, terima kasih Alam. Senang bisa ikutan lagi di DSW. Ikut DSW mulai dari yang pertama ya di Jogja. Iya, Bu Nadia. Oke, menjawab pertanyaan dari Alam ya. Kita coba sharing ya. Sebenarnya nih di Indonesia, pekerjaan yang berkembang di Indonesia tuh mencerminkan Indonesia tuh sebagai kepulauan digital. Ya. Kalau berdasarkan risetnya Google dengan Temasek dan Bain Company, pengguna baru ekonomi digital di Indonesia naik 37% pada tahun 2020. Even more, tahun-tahun di Januari 2021, pengguna internet itu lebih dari 202 juta. Orang Indonesia khususnya menghabiskan 3,6 jam online ya untuk penggunaan pribadi sebelum COVID naik jadi 4,7 pada masa puncaknya lockdown dan sekarang sekitar 4,3 jam per hari. Nah, gimana kita bertahan di saat kritis? Pada fase ini, shifting ke digital menjadi lebih cepat dan lebih penting dari sebelumnya. Penjualan dengan channel digital pada dasarnya adalah kelangsungan hidup. Ya, e-commerce di sini peran e-commerce platform menjadi bertambah penting sekarang ini dengan growth yang cukup menakjubkan lebih dari 54%. Kenaikan pesat ini agak timpang dengan apa yang dihadapi oleh sektor pariwisata, perjalanan, dan transportasi. Teknologi di bidang kesehatan dan pendidikan memainkan peranan vital pada masa pandemi. Kesehatan dan pendidikan menggunakan platform teknologi telah memainkan peran penting selama pandemi karena tingkat adopsi yang cukup baik. Karena jika bukan karena pembelajaran berbasis rumah, 1,2 miliar juta anak sekolah akan kehilangan akses ke pendidikan, berada di luar kelas. Dampak yang signifikan buat kita semua. Di Indonesia, lebih dari 530.000 sekolah sampai dari PAUD sampai tingkat SMA dan 4.650 institusi pendidikan tinggi terkena impact-nya. Nah, selain itu, lebih banyak lagi karena lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, banyak orang dewasa juga mengambil kesempatan ini dengan cukup baik untuk meningkatkan keterampilan melalui kursus online. Teknologi di bidang pendidikan memberikan impact kepada akselerasi proses transformasi digital, mau nggak mau. Teknologi khususnya penggunaan internet, smartphone, sosial media, laptop, banyak digunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Situasi ini sebenarnya sangat menantang bagi sistem pendidikan di seluruh dunia untuk beralih dari mode pembelajaran ke mode pembelajaran online secara cepat. Education technology. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pendidikan mempunyai potensi yang menjanjikan untuk meningkatkan hasil pembelajaran. Keengganan yang sebelumnya mengadopsi teknologi di antara beberapa lembaga pendidikan, guru, dan orang tua di Indonesia
telah diubah oleh krisis ini. Ini bukan lagi menjadi pilihan. Pandemi membuat proses ini menjadi terakselerasi. Pemerintah dalam hal ini Kemdikbud juga sudah membuatkan metodologi pembelajaran jarak jauh agar proses belajar menjadi lebih efektif. Nah, buat kita nih dari private sector, harus kita gotong royong membantu agar tidak ada kesenjangan di masa ini. Platform seperti Ruang Guru menjadi contoh memberikan akses gratis ke materi pendidikan mereka untuk para siswa dapat mengikuti studi mereka dan juga program-program lainnya. Nah, kami di Data Academy, di Cybertrend Data Academy, sesuai area kami, area Learning dan Development Center di bidang Data Science, bekerja sama dengan beberapa pemerintah daerah memberikan beberapa program pelatihan di area Data Analytics dengan program belajar dari rumah. Contohnya Jabar belajar di rumah, Jatim belajar di rumah, Tangsel belajar di rumah, Jogja belajar di rumah, dan belajar di rumah lainnya, dan program-program lainnya. Semoga niat baik kita ini sedikit banyak membantu dalam spirit kita memajukan pendidikan di Indonesia. Hikmah yang didapat apa sih dari keadaan ini? Pada dasarnya membuka kesempatan buat para pelajar, pekerja, pencari kerja, dan kita semua para pembelajar sepanjang hayat mendapatkan akses seluas-luasnya untuk belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tidak hanya bermanfaat secara waktu, tapi juga membuka banyak pintu untuk pembelajaran interaktif dari manapun sumbernya penjuru dunia ini. Dari tempat kita sekarang berada, alias di rumah aja. Oke. Akan tetapi, SDM masih menjadi masalah utama yang harus diperbaiki oleh semua pihak. Indonesia di persimpangan jalan. Berbekal dengan bonus demografi sampai periode 2030 atau 2040, apakah Indonesia tuh bisa berlari cepat? Apakah Indonesia bisa menjadi kaya sebelum saatnya jadi tua? Atau kita mau jalan di tempat, terjebak dalam middle income trap? Masa depannya pada dasarnya ada di generasi muda yang sekarang ini. Dengan kompleksitas yang setinggi ini, pembangunan dan penentuan kebijakan harus berdasarkan bukti fakta atas data. Bukan lagi berdasarkan intuisi, persepsi, apalagi kolusi. Data yang tepat harus bisa digunakan. Dan yang paling penting adalah harus didukung oleh SDM dengan keterampilan dan kompeten di bidang data. SDM masih menjadi masalah utama yang harus diperbaiki oleh semua pihak untuk memastikan momentum terjaga. Perlu pengetahuan keterampilan mengolah data. Bukan hanya Indonesia, dunia butuh lebih banyak ahli di bidang data yang menjadikan data bisa bercerita, menawarkan solusi yang jitu. Industri haus butuh akan talenta dan kompeten dalam data. Output dari universitas belum mencukupi baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Masih ada kesenjangan yang lebar antara kebutuhan industri akan talenta di bidang data science dan AI dengan ketersediaan yang disiapkan oleh dunia pendidikan. Perguruan tinggi mempunyai tantangan guna menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri. Di sini kami Data Academy berusaha membantu menyiapkan training, standarisasi, serta mendampingi perguruan tinggi dalam menyusun kurikulum dan riset data science dan AI. Tidak tunggu lulus dulu baru belajar. Semua itu dalam rangka mendekatkan perguruan tinggi dengan industri. Inilah prinsip link and match. Saatnya kita urun rembuk dan bantu agar output dari institusi pendidikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan industri secara terakselerasi. Begitu Alam. Baik Bu, baik. Terima kasih Bu atas jawabannya. Jadi emang ada dampak yang besar ya kemarin tuh ya, konsumsi kita juga makin meningkat gitu. Tadi juga disebut numbers-nya 3,6 jam online tadinya jadi 4,7 jam per hari gitu sekarang ya. Nah dari Ruang Guru mungkin dari Mas Alvin itu gimana Mas? Dari platform kan lebih kelihatan tuh nih perubahannya kan. Ruang Guru juga udah lama juga ya jadi bagian di dunia pendidikan gitu ya sebelum pandemi, dan pada saat pandemi pun juga terus membantu gitu ya di dunia pendidikan Ruang Guru ini. Dan dari data nih pasti kelihatan nih gimana nih ada perubahan konsumsi digitalnya seperti apa di masyarakat. Ya mungkin
perkenalan dulu sebelumnya, saya Alvin. Thank you udah kesempatan Alvin dari Ruang Guru ya. Saya di Ruang Guru menghandle tim engineering dan data ya. Nah, jadi tentu perubahannya lumayan signifikan ya dibilang ya, mulai dari pandemi sejak di bulan Maret tahun lalu, sejak sekolah waktu itu tutup kan. Jadi awalnya yang day to day-nya itu kelihatan datang ke sekolah dan ada gurunya, dan sekarang harus full remote gitu kan. Nah, jadi ini implikasinya ada di berbagai hal kan. Tentu nomor satunya adalah kesediaan akses ke internet kan tidak saat ini in reality-nya tidak merata gitu semuanya kan. Jadi ada yang daerahnya ada yang 4G, ada yang 2G, ada yang 3G di tempatnya, dan itu kan challenge di ininya. Dan ini juga ada challenge di bagian platformnya sendiri, di mana bagaimana guru bisa dengan mudah memberikan pengajaran dengan mudah gitu dengan platform-platform yang ada. Misalnya dengan di Ruang Guru kita menyediakan ada namanya ruang kelas gitu, bagaimana guru bisa dengan mudah itu membuat soal dan memberikan dengan siswa, dan supaya day to day pengajarannya bisa berlangsung dengan mudah ya. Yang awalnya perlu dari WA gitu kan, gabungan dari WA, Google Meet, sama Google Calendar dan lain-lain itu bisa di satu platform gitu. Nah, tapi mungkin salah satu yang paling mendasar itu perubahannya juga ada di bagaimana behavior belajarnya sendiri kan, gitu. Nah, di sini itu mungkin mau take note adalah kalau dulu kan di sekolah kan ujiannya kan ya kita datang ke situ terus ujian, ya udah kita ujian gitu. Karena kalau remote ini sebenarnya behavior yang cukup memprihatinkan itu sebenarnya ketika ada tugas yang diberikan gitu dari guru ke siswa, itu sangat mudah untuk kerjaan itu ya tinggal copy paste aja gitu. Jadi tinggal Google questionnya apa, cari jawabannya gitu kan di platform, terus ya copy paste aja gitu, tapi tidak mengerti sebenarnya bagaimana sih cara menyelesaikannya dengan actualnya. Dan ini sebenarnya yang salah satu yang lumayan memprihatinkan ya gitu kan. Dan karena ujian walaupun assignment itu bisa kena dampak yang besar di sini, dan ini akan snowball dari year ini. Misalnya masih satu SMA, itu baru tahun depan akan begitu lagi, dan kan fondasi di tahun-tahun sebelumnya itu sangat penting ya untuk membentuk pembelajaran di tahun-tahun berikutnya gitu. Nah, itu dari Ruang Guru kemarin kita ada coba bikin campaign sih, dan ini campaign stop copy and paste gitu kan, gimana supaya kita ilmu yang kita pelajari di sekolah itu sangat penting gitu untuk membawa understanding untuk kan building up the foundation untuk tahun-tahun berikutnya. Nah, jadi behavior-nya banyak sekali yang berubah, dan juga karena sebenarnya satu lagi juga karena semuanya itu online ya, itu distraction-nya itu juga sangat tinggi ya. Dari awalnya datang ke sekolah gitu pakai HP ataupun pakai laptop, itu kan distraction-nya sangat bisa rentan distraction ya. Jadi ada push notif, ada mungkin ada yang notifnya main game gitu kan. Jadi kayak there's a lot behavior changes yang memang perlu there's a lot dari kita bisa improve lah bareng-bareng untuk bisa nge-solve problem tersebut ya. Ya, mungkin itu dulu. Oke. Siap. Terima kasih Mas Alvin ya. Jadi perubahannya ini menarik nih. Saya juga baru sadari juga bahwa ya karena udah di rumah, nggak terlalu banyak yang ngawasin ya. Kalau tugas copy paste, terus juga kalau lagi belajar juga distraction ya. Tidak bohong ya, sometimes pun jangankan belajar gitu. Saya juga kalau kerja juga kadang juga keganggu gitu pada lagi di rumah gitu kan. Apalagi yang teman-teman kita yang masih SMP gitu kan. Dan apalagi kalau punya game gitu di handphone ya. Wah, makin ini makin keganggu gitu. Nah, ini banyak masalah nih yang muncul nih, dan adalah masalah yang muncul gara-gara pandemi ini gitu kan. Dan misalkan ternyata tren ini tuh masih berlanjut gitu kan di dunia pendidikan, dan ada persiapan apa nih mungkin dari Ruang Guru untuk bisa mengatasi ini gitu?
dengan tren yang ada ada ini nggak ada apa sih yang persiapan apa sih yang lagi disiapin sekarang untuk menghadapi hal tersebut lagi gitu ke depannya? Got it. Jadi mungkin saya bisa menceritakannya dari perspektif di tim data dan engineering ya, apa yang kita lakukan untuk mempersiapkan hal ini dan memperbaikinya gitu. Jadi di Ruang Guru jadi ada berbagai inisiatif yang lagi dijalankan dan even sudah live ya. Jadi contohnya salah satunya adalah misalnya kita ada sebuah service itu namanya Robo Guru ya. Ini yang karena ini temanya data science, jadi itu lumayan salah satu produk yang kita highlight juga di Ruang Guru itu basically gimana kalau seseorang misalnya foto soal itu kita akan merekomendasikan video pembelajaran yang kira-kira relevan dengan materi itu. Nah ini kan actually dari sisi data science-nya there's a lot yang kita tackle ya, ada OCR, image recognition, clustering, dan gimana bisa detect equation dan merekomendasikan topik-topik atau konsep yang sudah ada gitu di Ruang Guru. Jadi instead of dia kayak copy paste jawaban, tapi dia bisa kita bantuin tuh, ini gimana nih untuk solve problem itu konsepnya apa dulu nih yang perlu dimengerti kan gitu. Nah itu I think one of the inisiatif yang kita itu sudah live BTW, udah bisa dicoba, itu basically bisa lewat WA dan bisa juga lewat platform Ruang Gurunya gitu ya. Nah selain itu juga di kita juga ada continuously develop sebuah platform namanya Ruang Kelas ya, di mana itu bagaimana bisa memudahkan interaksi antara guru dengan siswa, bagaimana bisa membuat soal, baru juga memberi assignment, penilaian, juga scheduling, ini bagaimana informasi announcement misalnya ada update atau apa itu bisa gampang dengan mudah, baru ada chatting, ada grupnya segala macam. Jadi yang awalnya pisah-pisah ya harus pakai WA, pakai Meet dan lain-lain, pakai Zoom mungkin untuk meetingnya, dan assignment-nya biasa kirimnya lewat WA PDF gitu. Nah itu bisa dengan satu platform di situ ya. Nah tentu ada banyak lagi ya yang kita buatkan. Tapi makin lama ke sini sebenarnya arahnya kan Ruang Guru kita gimana biar bisa memberikan quality education ke seluruh orang di Indonesia. Nah ini dan makin lama sih gimana caranya biar education ini konten yang kita berikan itu juga makin lama makin personalized ke studentnya ya. Jadi goal kita adalah memberikan banyak opsi-opsi gitu, service yang bisa kita ada yang cocok gitu untuk bisa digunakan untuk masing-masing siswa dan murid ya. Mungkin begitu dulu ya. Oke. Terima kasih Mas Alvin. Jadi di sini salah satu cara buat menghadapi problem-problem yang disebutkan tadi itu ada Robo Guru, ada Ruang Kelas, dan juga personalized content ya untuk si murid-muridnya gitu ya. Nah, aku mau pindah dulu nih ke Data Academy nih. Tadi kan juga disebutkan di Ruang Guru bahwa di Ruang Guru itu ada problem yang nanti dia kopas lah gitu. Nah, kalau dari Data Academy ini gimana tuh menghadapi hal tersebut, dan gimana supaya tetap Data Academy juga menghasilkan talent-talent yang terbaik gitu ya, yang nggak cuman kopas mungkin kali itu gimana? Karena kan experience-nya beda kan ya, kalau kita bikin Data Academy offline itu kan lebih banyak nanya, itu lebih gampang gitu kan dibandingkan yang online. Nah itu gimana tuh Bu? Oke. Di Data Academy kita mengadakan beberapa program ya. Programnya itu baik ada 3 sasaran target ya. Karena kita adalah Learning and Development Center di bidang data science ya. Sasaran target kita ada 3 area, yaitu pertama untuk mahasiswa ya, untuk membantu dunia pendidikan, untuk universitas. Yang kemudian yang kedua adalah untuk korporasi ya. Yang ketiga adalah untuk publik ya, untuk publik. Nah, di sini kita mempunyai beberapa program pelatihan, baik yang dari sisi online maupun juga offline. Jadi kita lakukan secara hibrid, tentu dengan protokol kesehatan ya. Tentu dengan protokol kesehatan untuk 3 sasaran target kita. Tadinya sebelum pandemi banyak yang lebih ke arah offline, tapi begitu dengan pandemi udah ke arah online, dan akhirnya itu mengakselerasi platform kita untuk supaya
bisa cepat masuk ke market ini. Nah, ya memang banyak tren yang mengalami percepatan dari perilaku yang sebelumnya bisa diprediksi. Contohnya online delivery yang tadi masa pandemik, apa yang dicapai 2 bulan sekarang ini bisa dikatakan sama dengan online delivery yang dihasilkan dalam 10 tahun sebelumnya. Wow. Oke. Kemudian remote working, 20 kali video conferencing dalam 3 bulan. Online learning, di Cina tuh 250 juta murid belajar dalam waktu 2 minggu. Dan masih banyak lagi akselerasi digital di sini. Ya. Nah, itu yang terjadi. Artinya there is no return to normal. The new normal will have to be constructed. Tidak ada jalan lain selain bersiap memasuki normal yang baru. Kemudian menghadapi era new normal ini atau sesuatu yang tidak biasa dihadapi karena adanya pandemi ini, dunia pendidikan menghadapi dilema sistem pembelajaran yang berangkat dari tradisional menjadi digital. Ya, memang kita sadari ada beberapa hambatan dan tantangannya, ada infrastruktur, kesiapan guru, kesiapan pendidik, kesiapan yang dididik, kesiapan orang tua, dan sebagainya. Tapi tantangan ini sebenarnya membuat kita sadar apa sih yang masih tertinggal dan harus dibenahi secepatnya. Belajar memang tidak boleh berhenti sejak lahir hingga ajal menjemput. Prinsip lifelong education harus tetap dipegang teguh oleh pendidik dan peserta didik, sekalipun masa pandemi. Dengan kreativitas dan kompetensi, pendidik dituntut untuk mengorganisir orkestra pembelajaran untuk dapat dinikmati oleh seluruhnya. Dan si pendidik pun juga harus belajar lagi, harus tetap maju ke depannya. Nah, kami percaya bahwa model pendidikan hibrid, blended online dan offline, dapat memberikan manfaat yang signifikan dan penerapan teknologi dalam pendidikan bisa terakselerasi. Sebagai sebuah model pembelajaran di masa new normal, sebenarnya pembelajaran online, offline, dan blended learning sejatinya tidak bisa dijustifikasi bahwa model yang satu lebih baik daripada model yang lain. Semua dapat dikategorikan sama baiknya asalkan diterapkan secara tepat, kontekstual yang tepat, dan kondisional sesuai dengan ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, SDM yang ada, dan jangan lupa mengikuti protokol kesehatan. Itu yang ini. Nah, kalau dikatakan siap, tentunya masih banyak yang harus dibenahi. Tapi sama seperti istilah kita di sekolah dulu, siap atau tidak siap harus dikumpulin. Ya kan? Harus dulu ya. Nggak ada waktu lagi buat kita untuk bersantai untuk ini. Jangan sampai terjadi learning loss satu generasi untuk generasi muda sekarang. Yes. Ini momen yang tepat di mana siswa tuh juga memerdekakan diri mau belajar apa tentunya bersama. Ya tentu yang bermanfaat ya. Apalagi ada program kampus merdeka yang sudah dicanangkan. Ya, betul. Terus orang tua tuh juga harus ikut terjun. Oleh karena itu mereka perlu bahu-membahu dengan sekolah dalam mengelola pembelajaran. Dan sudah saatnya guru atau pendidik atau dosen sejatinya yang belajar dan membelajarkan diri sendiri dan muridnya juga. Ya, model blended learning ini layak untuk dicoba, untuk dites, untuk dicobakan dengan perencanaan yang matang tentunya. Itu. Yang penting protokolnya Bu ya. Yang penting protokol untuk sekarang ini ya. Jadi walaupun online, tapi tetap ada offline, di mana offline ini juga bisa jadi ngebantu nge-track juga ya. Ini sebenarnya muridnya nih, siswanya nih belajar nggak sih gitu kan, benar belajar apa enggak gitu kan, kita bisa lihat juga di foto offline kan. Siap, terima kasih Bu Nadia. Ini sebenarnya udah banyak pertanyaan nih dari teman-teman di YouTube nih yang lagi nonton. Tapi aku mau nanya satu hal lagi untuk dua-duanya, untuk Ibu Nadia sama Mas Alvin nih, singkat aja nih. Sekarang kan pada mulai ke digital, pada make digital gitu ya, udah pada online gitu kan. Nah, gimana nih caranya Data Academy dan Ruang Guru ini bisa ngajak teman-teman yang lain, teman-teman semua masyarakat ini, mengedukasi masyarakat ini untuk bisa melakukan digital literasi dengan baik gitu di dunia pendidikan. Mungkin dari Bu Nadia. Oke, mengenai digital literasi ya. Oke. Nah, kemampuan untuk mengolah data digital. Bagaimana kita mengolah digital literasi?
Digital literasi pada dasarnya tanpa diragukan lagi adalah seperti kemampuan kita yang mungkin tanpa sadar kita gunakan setiap hari selama berselancar di internet, ya, menggunakan teknologi. Tapi ini bukan hanya sekedar kemampuan membaca informasi di media digital, tapi juga kemampuan untuk mencari, identifikasi, evaluasi, filter, dan menggunakan informasi yang didapatkan. Sayangnya tidak semua orang memiliki tingkat kemampuan digital literasi yang baik. Betul. Ya, kemampuan dalam mencari informasi yang efektif dan juga kredibel kebenarannya. Kemampuan untuk melindungi informasi pribadi. Kemampuan untuk menghargai hak cipta. Kemampuan dalam berkomunikasi dengan baik dan menghargai pendapat orang lain. Digital literasi pasti mencakup data. Bagaimana user dapat memberikan dan menggunakan data dengan baik dan bijak. Nah, kami di akademi dalam pembelajaran kami ke peserta-peserta training selalu memberikan pembelajaran dalam konsep digital literasi terkait antara lain. Nah, bangun kemampuan berpikir secara kritis. Harus bisa menyaring mana informasi yang berguna, mana yang sampah. Menggunakan sosial media sebagai sarana pembelajaran dan kolaborasi yang benar, bijak, dan efektif. Memberikan arahan untuk menghindari konsep plagiarisme atau plagiat, dengan selalu menyatakan sumber informasinya dapatnya dari mana. Terus jangan lupa jaga informasi pribadi dan jejak digital yang baik. Itu yang biasa kita kembangkan di data academy. Baik. Terima kasih Bu Nadia. Ini menarik sekali. Jadi emang di sini tuh emang harus bisa bangun critical thinking yang baik, juga bijak dan efektif dalam menggunakan aplikasi, dan juga ya hati-hati dengan plagiarisme ya. Jadi jangan langsung kopas aja gitu ya. Jangan kopas. Baik lagi, kita juga nggak mau pemikiran kita dikopas tanpa menyebutkan sumbernya dari mana. Betul. Terima kasih Bu Nadia buat masukannya. Buat dari Ruang Guru mungkin Mas Alvin gimana? Right. I think kalau menurut pendapat saya ini subjektif ya mungkin ya. Tapi I think number one itu adalah memang critical thinking tadi ya. Jadi given sebuah informasi yang ada ya, itu intinya jangan terima-terima aja gitu kan. Coba benar-benar dipikir. First step itu intinya dalam menerima informasi itu kalau kita di tim itu ada pertama itu dengar dulu gitu kan, informasinya lihat dulu benar-benar, terus coba orient yourself gitu kan. Jadi coba berusaha mengerti, terus mikir dulu nih, ini make sense nggak gitu kan apa pernyataan itu, dan baru setelah orient berhasil udah mengerti kira-kiranya ini, coba memikirkan dan research dulu if necessary, dan coba melihat gitu first principle-nya kayak ini apa yang apakah benar begini kan dengan tuntutan info ini, bisa jadi nggak benar gitu informasinya. Nah setelah sudah mengerti di validate, baru ya decide mau take action apa terhadap informasi itu kan, ya whether mau di sosmed atau mau apa, tapi be very critical about every mempertanyakan gitulah ini setiap kali ini apakah ini benar atau tidak gitu kan. Nah kalau dan kita nggak asal percaya aja kan terhadap anything yang ada gitu. Nah itu nomor satu, dan bisa dipakai di mana aja ya, bahkan bukan hanya di maksudnya di dalam education day to day gitu kan. Misalnya kita belajar gitu ada konsep apa yang nggak ngerti ya dipertanyakan gitu, ini kok dari mana ya rumus ini datang misalnya gitu kan, atau ini apa sih dia derive dari mana gitu, kenapa ya bisa gitu kan. Nah jadi mindsetnya I think yang salah satu yang penting juga ya benar-benar membantu critical thinking tadi ya, nggak nerima aja, tapi coba benar-benar mikir gitu, ini make sense atau enggak gitu. Mungkin gitu ya dari saya. Siap. Oke. Thank you Mas Alvin. Jadi ya balik lagi kita masalah critical thinking gitu. Jadi teman-teman semua di sini yang mungkin juga lagi dengar, mulai dibangunlah critical thinking-nya gitu kan. Is it necessary? Is it true? Itu juga harus dipertanyakan lah untuk setiap fakta yang diterima dari digital. Oke. Aku mau pindah ke pertanyaan dari
teman-teman di YouTube ada boleh panitia share. Oke, ada satu pertanyaan nih dari Ainun. Apakah mungkin ke depannya startup pendidikan menggantikan sekolah formal? Gimana pendapatnya mungkin dari Mas Alvin? Apakah mungkin ke depannya startup pendidikan menggantikan sekolah formal? Jujur saya belum pernah ada ini ya, tadi. Maksudnya kayak gini, positioning kalau ruang guru pada saat ini adalah kita lebih suplemental kan, gitu kan. Jadi ada core pembelajaran yang dari sekolah gitu, yang dari either itu public atau private sector yang sekolah utamanya, baru kita lebih suplemental dan gimana juga di ruang guru gimana bisa improve membantu guru juga itu lebih supporting gitu sih, bukan menggantikan kan. Nah, tapi apakah bisa menggantikan, saya nggak bisa jawab juga ya, atau bisa menggantikan atau enggak gitu. Maksudnya tergantung lihat situasi gimana ke depannya kan. Ya mungkin begitu dulu ya. Siap Mas Alvin. Jadi ya masih ya tergantung kondisi ya, kita juga nggak tahu ya gitu ya Mas Alvin gimana gitu kan. Cuma emang sekarang ini untuk startup yang ada kayak Ruang Guru ini kan sebagai supplementary aja gitu kan, sebagai penambah gitu dari sekolah formal yang ada gitu. Kalau aku bisa rangkum. Dari Ibu Nadia bagaimana? Oke, bagaimana apakah startup bisa ini? Tadi menanggapi juga menambahkan dari apa yang dibicarakan Pak Alvin, ya pada dasarnya edutech yang sekarang ini bisa menjadi komplementari dari pendidikan formal. Saya lebih banyak bahas dari sisi universitas ya karena di daerah data akademi adalah daerah universitas. Di sini kami kebetulan juga membantu beberapa universitas untuk proses sertifikasi. Sertifikasi terutama di area data science di area data science dan AI, supaya pada saat lulusannya sudah punya standarisasi yang sesuai yang dibutuhkan oleh industri. Jadi pada tujuannya startup atau organisasi atau institusi swasta ini bisa membantu dunia pendidikan agar apa yang dihasilkan oleh universitas bisa bisa langsung dicerna atau diambil oleh industri dengan cukup cepat kayak gitu. Sedangkan kemungkinan kalau saya lihat tergantung dari sinergi antara pemerintah dengan swasta. Karena pendidikan pada dasarnya tanggung jawab kita semua. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Kita semua harus saling bahu membantu karena di sini generasi muda yang akan ngurusin. Apakah 2030 atau 2040 kita tetap jadi negara menengah atau kita bisa jadi negara berkembang. Itu yang sebenarnya harus kita kerjakan bareng-bareng dan semestinya adalah pemain lokal yang bermain di sini, bukan dari asing. Oke. Siap. Terima kasih Ibu Nadia buat masukannya, buat jawabannya. Jadi ya memang kalau untuk sekarang banyak yang dari startup ini dari data academy ini masih lebih ke complementary kan ya, emang buat pelengkap dan juga kembali ke bantu untuk lebih ke sertifikasi gitu ya. Dan memang kembali lagi bahwa pendidikan itu tanggung jawab kita semua gitu kan. Oke, terima kasih Ibu Nadia. Satu pertanyaan lagi dari audiens. Teman-teman, panitia satu lagi. Adakah? Oke, ada satu lagi. Bagaimana mengantisipasi ke depannya jika seorang ahli atau pakar yang menghabiskan waktunya puluhan tahun disamakan dengan orang yang hanya belajar sebulan atau 2 bulan? Wah. Jadi kan mungkin aku coba ringkas lebih ini ya, coba aku elaborate kali ya. Kan banyak nih sekarang para yang mungkin baru lulus gitu ya, mereka belajar baru lulus atau mungkin yang masih kuliah gitu kali ya. Mereka belajar di platform, di salah satu platform mungkin itu, dan di situ mereka belajar banyak hal gitu menurut mereka, dan mereka jadi terlihat lebih mereka mengaku lebih ahli gitu kan dibandingkan dengan yang
yang udah belajar lebih lama gitu. Nah, itu gimana tuh pandangannya tuh, Ibu Nadia? Oke, this is about the subject matter expert sama orang yang belajar konseptual. Dua-duanya sama-sama penting. Intinya sih untuk yang sudah puluhan tahun dan sebagainya, mungkin saya menjadi background dan sebagainya, intinya belajar itu pada dasarnya adalah untuk kita semua. Apalagi aksesnya sekarang udah banyak dari macam-macam. Oke, belajar terus-terusan, mendapatkan ilmu yang terus berkembang, apalagi ilmu tentang data dan AI itu, walaupun saya belajar di tahun 95, tapi sampai sekarang ilmunya masih terus berkembang, saya masih terus belajar dan sebagainya. Intinya buat yang sudah puluhan tahun, jangan berhenti belajar, apalagi dengan puluhan tahun, ada wise-nya, ada pengalamannya, ada experience-nya, ada best practice-nya, yang nggak bisa dikalahin oleh orang-orang yang baru lulus. Nah, untuk yang baru lulus ini adalah kesempatan untuk mendapatkan, karena belajar dari banyak sumber bisa mengakselerasi proses. Apa yang sudah dilakukan oleh orang sebelumnya kita bisa pelajari dengan apa yang ada di metode pembelajaran. Artinya sebenarnya dua-duanya sama-sama penting, dan mestinya bisa menjadi saling sharing ilmu, saling collaborate ilmu untuk kepentingan apa yang bisa diimplementasikan di industri atau di user. Siap. Terima kasih Ibu Nadia buat insight-nya. Ya, jadi emang belajar itu untuk kita semua ya. Perlu dicatat teman-teman, dan jangan pernah berhenti belajar. Mungkin yang sudah experience lebih lama mungkin jangan pernah berhenti belajar, jangan kalah sama yang muda ini. Dan yang muda juga jangan berhenti untuk jangan melewatkan kesempatan yang ada sekarang, bisa belajar dari manapun gitu kan. Dan saling sharing tentunya. Gimana kalau dari Mas Alvin mungkin? Ya, saya melihatnya tadi pertanyaannya sebenarnya mungkin perspektif saya lebih gini sih. Dalam 2 bulan, let's say ada seseorang yang domain knowledge-nya mungkin masih zero gitu. Dalam 2 bulan dia bisa menjadi pakar gitu kan. Nah, ini in 99.9% gitu, itu harusnya kasusnya sangat tidak bisa terjadi gitu, karena tergantung definisi pakarnya apa. Tapi misalnya kita berbicara misalnya di software engineer atau data gitu. Nah, dalam 2 bulan bisa nggak mempelajari semua metode DS semuanya gitu, deep learning, SVM, neural gitu kan, deep gitu dalam waktu 2 bulan supaya jadi pakar kan harus deep. Itu tidak bisa dalam waktu, maksudnya menurut saya ya, menurut pemahaman saya itu kecuali bisa dibilang mungkin kayak super genius gitu ya, itu saya bilang tidak sangat sulit sih gitu kan, karena misalnya kita di dalam data science mau belajar modeling gitu kan, itu harus sesuai dengan bisnisnya apa, dan kayak use case-nya yang tepat juga apa, perlu belajar sama mentor kita atau baca paper yang banyak supaya bisa ngerti, baru all the dots itu di link together, baru itu yang bisa bedanya pakar sama nggak pakar apa, yaitu he understands a lot of domain knowledge yang tersebar di mana-mana dan bisa mengaplikasikan itu terhadap problem yang di-define yang di depan mata dia, yang constraint di depan mata dia gitu kan. Nah, jadi apakah dalam 2 bulan dari nol bisa begitu? Itu saya belum pernah dari pengalaman hidup saya belum pernah sih gitu lihat ya. Tapi dari individual memang belajarnya cepat gitu kan, dan biasanya take some time untuk bisa pakar itu. Nah, terus kalau pakarnya sendiri gimana? Ya saya merasa sih kalau dia memang sudah pakar ya, memang harus up to date to the new teknologi kan. Misalnya kita pakar di bidang misalnya di bagian neural net gitu misalnya gitu. Ya nggak bisa, maksudnya neural net terus gitu kan. Jadi harus belajar ya deep learning itu apa, gimana dipakai ini ada metode lagi nggak yang bisa dipakai, tools yang di luar di sana adanya apa, paper baru yang groundbreaking yang perlu dibaca itu apa. Harus up to date gitu kan, karena teknologi akan berkembang terus dan harus tergantung ya goalnya mau kemana kan. Jadi dan pengen mendalami apa, tapi ya untuk
every problem yang akan ada terus itu there always be new innovative solution yang tetap ada sih. Jadi belajarnya mungkin pada waktu problemnya ada itu mungkin juga solusi juga gitu, nggak perlu ngikutin semuanya gitu. Gitu sih. Mungkin Siap. gitu ya. Terima kasih Mas Alvin. Ya, jadi mungkin mungkin kalau aku boleh ringkasnya, jadi ada mungkin yang dibilang pakar, yang baru 2 bulan dibilang pakar, mungkin ada orang-orang yang nggak tahu banyak tentang data, terus ada orang yang baru belajar 2 bulan data, terlihat seperti pakar, mungkin ada yang seperti itu, dan kelihatannya ya Mas, kita nggak tahu tapi kan tahu gimana. Dan ini jadi fenomena juga sebenarnya Mas, yang banyak yang dari HR, mungkin dari teman-teman yang cari talent, itu nggak tahu banyak tentang data, nggak tahu banyak tentang talent tersebut. Pada saat melihat satu orang yang punya sertifikat, mungkin yang kayak cuma yang baru lulus dan baru 2 bulan aja belajar, itu langsung dianggap pakar sama mereka, itu juga ada gitu kan. Dan mungkin ya ini jadi satu pembelajaran buat teman-teman yang cari talent, mungkin bisa lebih deep lagi gitu kan, dan mungkin bisa diuji lagi gitu kan, bener nggak nih udah jadi pakar atau belum gitu kan. Dan orang-orang yang mungkin udah jadi pakar sekarang juga jangan berhenti belajar, terus seperti tadi juga Ibu Nadia bilang, terus update, jangan pernah berhenti belajar gitu. Staying relevant. Betul banget, apalagi di digital sekarang ya Bu ya, di teknologi sekarang tuh selalu update, pasti selalu ada yang baru. Oke, terima kasih Ibu Nadia dan Mas Alvin untuk waktunya. Sepertinya kita tanpa terasa kita udah hampir 50 menit ya kita diskusi pada siang hari ini. Sayang sekali kita nggak bisa lebih lama lagi, padahal masih ada beberapa question sebenarnya. Tapi ya mau apa dikata, kita akhiri dulu untuk diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih Ibu Nadia, Mas Alvin sudah menjadi narasumber kami di Data Science Weekend 2021. Selanjutnya sebelum kita bubaran nih, kita mau foto-foto dulu nih. Saya mau manggil rekan saya Nabil Bajri. Ya, sorry, mungkin mau menyampaikan beberapa message juga dikit. Boleh. 30 detik aja ya. Boleh. Jadi mungkin tadi pengen menyampaikan, mungkin di sini banyak teman-teman yang baru belajar pengen tertarik atau pengen belajar data science kan. Nah, mungkin di sini saya mau bilang ya tetap belajar terus, coba ikut kan banyak kompetisi di sana, ada Kaggle atau apa, belajar terus, dan jangan lupa sebenarnya yang penting di data science bukan banyak metode apa yang Anda tahu, tapi seberapa deep yang Anda tahu tentang salah satu metode yang Anda pelajari ya. Jadi tetap intinya jangan cuma pakai tool saja, tapi benar-benar kritis dalam pakai ini, kenapa kondisinya ini pakai ini, kenapa cocok, benar-benar ngerti the mathematical behind the solution-nya juga gitu. Nah, mungkin terakhir kita mau promo dikit di Ruang Guru. Basically kita we are hiring for data scientist. There's a lot yang di-tackle dari mulai cara detect konten apa yang nggak bagus di kita yang perlu diperbaiki, dan yang tadi ada Robo Guru itu gimana bisa detect question dan kita merekomendasikan konten yang tepat. Ada recommendation knowledge graph juga di tempat kita. Kemarin kita ngerjain juga ada audio detection, gimana biar suaranya kalau noise gitu atau gimana nggak bagus, gimana bisa diperbaiki gitu ya. Dan masih banyak lagi. Jadi basically we are karena kita konten digital, jadi basically there's a lot of domain knowledge dari DS yang bisa diimplement di tim juga gitu. Oke. Ya mungkin kita mau ada podcast di Ruang Guru tentang data science kebetulan, jadi bisa visit Ruang Guru Spotify kita, atau kalau interested to join us, please visit career@ruangguru.com ya. Oke, makasih ya semuanya. Terima kasih Mas Alvin. Mungkin dari Ibu Nadia juga ada yang mau sampaikan? Sudah cukup untuk ini. Sudah cukup. Oke, siap. Terima kasih Mas Alvin, Ibu Nadia. Kita foto dulu ya. Kita ada Nabil Bajri di sini. Halo Bu Nadia, Mas Alvin. Halo. Terima kasih sudah menjadi speaker di sesi ini. Oke, kita foto dulu ya. Dihitung dulu ya. Siap-siap panitia berarti ya. 1, 2. Oke. Asumsikan itu sudah diambil. Kita ambil sekali lagi. Gaya bebas. 1, 2.
Oke. Oke. Terima kasih Ibu Nadia. Terima kasih Ibu Nadia, Mas Ya, Alvin. makasih Bu Makasih. Nadia. Makasih Alvin, Sama-sama. makasih Alam. Iya, Nabil. iya. Thank you semua. Thank you. Oke. Terima kasih semuanya yang sudah menonton juga terima kasih. Data Science Weekend 2021 tanggal 26 sampai 28 Maret 2021 diramaikan oleh lebih dari 30 orang ahli di bidang bisnis, data, teknologi, riset, dan policy. Jangan lupa follow Instagram DSW @datascienceweekend dan DSI @datascienceindo untuk mendapatkan info, tips, dan program-program lain di DSI. #rebalancing the power dan #sebar semangat dari rumah. Saya, Alam Syakoto Hanza, undur diri. Selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.